Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Putra Rafa dengan NIM H071231031033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang dimana ini termasuk dari mata kuliah pengantar bisnis manajemen atau BBM. Nah, langsung saja. Di sini yang akan kita bahas itu ada 8. Yang pertama itu introduction mengenai bisnis saya, rencana bisnis saya. Kemudian ada business description. Di situ saya akan menjelaskan mengenai bisnis saya. Yang ketiga ada market analysis. Yang keempat ada marketing plan. Yang kelima ada operational plan. Yang keenam ada financial plan. Yang ketujuh ada risk and mitigation. Dan yang terakhir ada business model Canva. Nah, langsung saja. Yang pertama itu mengenai introduction. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan apa bisnis plan saya. Jadi, bisnis plan saya itu mengenai fotografer. Nama bisnis plan saya itu fotografi sewa ID, yang dimana bisnis saya ini nanti akan menjadi tempat untuk menyewa alat-alat fotografi. Nah, fotografi sewa ID adalah perusahaan yang menyediakan layanan penyewaan alat fotografi, termasuk kamera, lensa, flash, tripod, dan berbagai aksesoris lainnya. Nah, di sini kami melayani fotografer profesional. Kemudian ada juga videographer, kemudian ada juga event organizer, hingga individu yang baru memulai di dunia fotografi. Kami menawarkan berbagai paket sewa dengan harga kompetitif serta layanan pengantaran yang memudahkan pelanggan. Nah, di sini saya perlihatkan alamat bisnisnya itu di Jalan Raya nomor 123 Makassar, Indonesia. Kemudian saya juga memaparkan kontaknya. Nah, terus selanjutnya itu business description. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, adapun market. Nah, langsung saja kita ke poin selanjutnya, yaitu market analysis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi dari perusahaan saya, yang dimana visinya itu untuk menjadi penyedia utama alat fotografi sewa di Indonesia. Nah, dengan fokus pada kualitas, keandalan, dan pelayanan pelanggan yang terbaik. Kemudian misi dari perusahaan saya itu menyediakan alat fotografi berkualitas tinggi yang dapat disewa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian mempermudah akses alat fotografi bagi fotografer profesional dan amatir dengan harga yang terjangkau. Nah, kemudian memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, termasuk pengantaran dan pengambilan alat dengan mudah. Nah, di sini adapun
tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari perusahaan saya yang mungkin saya tidak paparkan di sini. Yang pertama itu tujuan jangka pendeknya itu mencapai 200 transaksi penyewaan per bulan dalam 6 bulan pertama. Kemudian menjalin kerjasama dengan minimal 10 fotografer atau event organizer dalam 3 bulan pertama. Nah, itu untuk tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjangnya itu ekspansi ke kota-kota besar lain dalam 2 tahun ke depan. Misalnya ke Surabaya, ke Bandung, ke Jakarta. Nah, terus mengembangkan lini produk dengan menambah jenis peralatan seperti kamera dan peralatan studio fotografi. Nah, di sini untuk poin selanjutnya itu mengenai marketing plan. Untuk marketing plan di sini saya ada 3 marketing plan-nya. Yang pertama itu website dan e-commerce. Website yang berfungsi sebagai platform untuk pemesanan informasi harga dan detail yang tersedia. Nah, di situ pengunjung dapat memesan alat, melihat harga, dan melakukan pembayaran secara online. Nah, jadi rencananya nanti itu untuk bagian marketingnya saya akan membuatkan sebuah website. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu melalui media sosial, di mana saya akan menggunakan Instagram, TikTok, maupun Facebook untuk menampilkan alat-alat terbaru dan menunjukkan proyek-proyek yang telah difoto menggunakan alat sewaan kami. Serta juga untuk menjangkau fotografer profesional dan event organizer. Nah, kemudian yang ketiga itu mengenai partnership dan kolaborasi, di mana di sini saya akan melakukan kerjasama dengan fotografer lokal, event organizer, dan sekolah fotografi untuk menyediakan alat mereka. Kemudian adapun sponsorship seperti sponsorship acara fotografi lokal untuk memperkenalkan layanan kami kepada lebih banyak orang. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada operational plan. Nah, yang pertama itu mengenai lokasi usaha. Untuk lokasi usaha, saya akan menyewa tempat di area strategis yang mudah diakses oleh pelanggan. Nah, misalnya di pusat kota Makassar. Lokasi ini juga akan digunakan untuk menyimpan peralatan serta tempat pengambilan alat. Kemudian ada staf yang diperlukan itu seperti satu manajer operasional untuk mengelola operasional harian, pengawasan stok alat, dan pemesanan. Kemudian ada 2 staf pemasaran yang bertanggung jawab untuk promosi dan pemasaran online maupun offline. Kemudian yang ketiga itu ada satu teknisi, di mana untuk memeriksa dan merawat peralatan. Kemudian ada satu customer service untuk menangani pertanyaan pelanggan, pemesanan, dan masalah teknis. Nah, di sini ada pun juga proses penyewaan, di mana yang pertama itu pelanggan melakukan pemesanan melalui website yang akan saya buat nanti ataupun telepon dari media sosial yang saya pasarkan. Nah, kemudian alat dipersiapkan dan dicek kualitasnya oleh teknisi. Kemudian pengantaran dilakukan sesuai jadwal atau pelanggan bisa mengambil langsung. Jadi nanti bisa pengantarannya kita
antar sesuai request pelanggan jika ingin diantarkan ke rumahnya, ataupun pelanggan bisa mendatangi toko kami secara langsung untuk mengambilnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada alat dikembalikan tepat waktu dan tim kami memeriksa kembali kondisinya. Jadi pada saat nanti barangnya setelah dikembalikan, tim kami akan memeriksa terlebih dahulu kondisinya. Jika barangnya kembali dengan aman seperti pada saat dipinjamkan, maka disitulah kita baru membolehkan pelanggan untuk membayarnya. Tapi jika ada kerusakan atau ada apapun itu yang kejadian yang tidak diminta-minta, maka kita akan memberikan pelanggan denda untuk kerusakan yang terjadi nanti. Kemudian adapun itu untuk jam operasionalnya, rencananya saya akan membuka dari Senin sampai Sabtu, di mana jam operasional kami itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, itu tadi untuk operational plan. Selanjutnya untuk financial plan. Nah, di sini untuk financial plan sumber pendapatan itu kita hitung mulai dari sewa alat, sewa alat, pendapatan dari pengantaran serta pendapatan dari aksesoris. Nah, di mana yang pertama itu untuk sumber pendapatan dari sewa alat itu penghasilan utama dari biaya penyewaan peralatan. Jadi penghasilannya sesuai berapa lama yang disewa, harian, mingguan, atau bulanan. Nah, kemudian untuk pelayanan pengantaran, pendapatan dari biaya pengantaran alat. Nah, itu tergantung seberapa jauh jarak kita untuk mengantarkan alatnya. Nah, kemudian untuk penjualan aksesoris itu pendapatan tambahan dari penjualan aksesoris, misalnya seperti tas, kartu memori, atau baterai untuk kamera. Nah, di sini estimasi pendapatan bulanan yang saya sudah hitung-hitung untuk 6 bulan pertama itu ada pendapatan dari sewa alat. Yang pertama itu 200 transaksi sewa per bulan. Rata-rata alat disewa 3 alat per transaksi. Nah, untuk rata-rata sewa harganya itu mulai dari 1,5 juta untuk 3 alat. Jadi pendapatan bulanannya itu 200 dikali 1,5 juta. Jadi sekitar 300 juta untuk estimasi pendapatan bulanan untuk 6 bulan pertama. Kemudian untuk pendapatan dari pengantaran, nah di sini saya andaikan saja untuk rata-rata biaya pengantarannya itu 75.000 per transaksi. Jadi pendapatan bulanannya itu 200 dikali 75.000 sama dengan 500 juta. Kemudian untuk pendapatan dari aksesoris ini sebenarnya opsional. Jika tidak ada aksesoris yang ingin dibeli, maka tidak ada pendapatan dari aksesoris. Tapi jika saya andaikan saja di sini ada 5 juta untuk pendapatan aksesoris. Jadi total pendapatan bulanan itu sekitar 300 juta ditambah 500 juta tambah 5 juta itu sekitar
320 juta untuk 6 bulan pertama. Nah, di sini adapun jenis-jenis alat yang kami sewakan itu, yang pertama itu ada kamera, kemudian ada lensa, kemudian ada lightning, ada tripod dan gimbal, dan ada aksesoris. Nah, untuk paket sewanya itu ada 3 paket, di mana yang paket pertama itu paket harian. Jadi sewa alat untuk 24 jam, bisa diperpanjang. Kemudian untuk paket mingguan, sewa alatnya itu untuk 7 hari. Nah, di paket mingguan ini kita memberikan diskon sebesar 15% untuk 7 hari itu. Nah, kemudian ada paket bulanan, di mana di sini sewa alatnya itu untuk 30 hari. Nah, di paket bulanan itu juga kami memberikan diskon sebanyak 25% untuk dalam jangka waktu 30 hari penyewaan. Nah, kemudian di sini ada risk and mitigation. Jadi di sini itu ada risiko dan mitigasinya dari dari usaha kami yang kami jalankan itu, di mana risikonya itu yang pertama itu ada kerusakan alat. Nah, di sini kami menyediakan asuransi untuk alat sewa dan melakukan pengecekan rutin sebelum dan setelah sewa. Nah, kemudian ada fluktuasi permintaan. Nah, mengelola stok alat dan harga sewa dengan bijak, serta melakukan promosi di musim tertentu untuk menarik pelanggan. Nah, kemudian ada persaingan. Nah, di sini fokus pada kualitas alat dan pelayanan pelanggan yang cepat dan ramah. Nah, guna membangun relasi baik dengan fotografer dan event organizer. Oh iya, di sini dalam PowerPoint-nya saya lupa memasukkan untuk analisis pasarnya. Jadi saya tambahkan saja untuk analisis pasar usaha saya itu, di mana ada target pasarnya. Di target pasar itu ada fotografer profesional yang memerlukan peralatan berkualitas tinggi untuk pekerjaan tertentu tanpa harus membeli alat yang mahal. Kemudian amatir dan penggemar fotografi. Nah, jadi individu yang baru memulai dan ingin mencoba alat profesional sebelum membeli. Nah, kemudian yang ketiga ada event organizer, yaitu penyewa alat untuk kebutuhan dokumentasi secara acara seperti pernikahan, seminar, dan lain-lain. Kemudian ada perusahaan atau brand, itu untuk pemotretan produk dan materi promosi. Nah, jadi itu tadi adalah target pasar yang diinginkan oleh perusahaan kami. Nah, kemudian dengan ada tren pasarnya, di mana
Dengan perkembangan pesat dalam industri media sosial dan fotografi, permintaan untuk peralatan berkualitas tinggi semakin meningkat, terutama di kalangan fotografer lepas dan pelaku industri kreatif. Selain itu, harga alat fotografi yang terus meningkat membuat banyak orang beralih ke penyewaan alat sebagai solusi yang lebih ekonomis. Nah, kemudian adapun pesaing yang memungkinkan pada pesaing-pesaing bisnis kami itu, menurut saya itu yang pertama ada toko kamera lokal yang juga bisa saja menawarkan sewa alat. Nah, kemudian yang kedua itu platform penyewaan online. Platform penyewaan online ini ya seperti dengan usaha saya yang dimana menyediakan kamera dan perlengkapan fotografi. Itu dua mungkin bisa dibilang menjadi pesaing bisnis kami. Nah, kemudian adapun keunggulan kompetitifnya yaitu menyediakan peralatan terbaru dan lengkap, mulai dari kamera DSLR, mirrorless, lensa, hingga perlengkapan lightning. Nah, kemudian di perusahaan kami itu ada layanan pengantaran dan pengambilan yang praktis bagi pelanggan. Jadi apabila pelanggannya tidak ingin susah untuk datang ke toko kami menyediakan layanan pengantaran. Nah, kemudian harga sewa di penyewaan kami itu fleksibel, dapat disesuaikan dengan durasi penggunaan, misalnya penggunaan harian, penggunaan mingguan, ataupun bulanan. Nah, kemudian perawatan dan servis alat yang rutin untuk menjamin kualitas dan keandalan peralatan. Nah, di sini saya akan memberikan juga estimasi biaya bulanan. Mungkin ini tadi pada bagian apa? Ini di financial plan. Nah, di sini untuk Untuk estimasi biaya bulanannya tadi belum saya sebutkan. Di sini tadi saya hanya menyebutkan total pendapatan bulanan. Nah, untuk estimasi biaya bulanannya itu karena perusahaan kami awal-awalnya masih menyewa tempat, jadi kami harus membayar biaya untuk sewa tempat, di mana biaya sewa tempatnya itu 10 juta per bulan. Nah, kemudian kami memberikan gaji karyawan itu total gaji karyawannya itu sebesar 30 juta. Nah, kemudian untuk biaya pemasaran dan iklan itu sebesar 5 juta. Kemudian untuk pemeliharaan alat itu biayanya sebesar 5 juta. Dan pengeluaran lain-lainnya itu sebesar 5 juta. Nah, jadi total biaya bulanannya itu jika total sebesar 55 juta. Kemudian untuk proyeksi laba bersih bulanan itu 320 juta tadi itu kita kurangi dengan 55 juta, jadi sekitar 265 juta untuk proyeksi laba bersih bulanan. Nah,
Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian poin akhir, di mana di sini ada bisnis model Canva. Nah, di sini pada bagian key partners itu ada toko dan distributor alat fotografi, kemudian ada mitra logistik, kemudian ada penyedia asuransi, kemudian ada fotografer profesional dan influencer, kemudian ada teknisi dan penyedia layanan perawatan alat, serta platform pembayaran digital. Nah, selanjutnya untuk key activities itu ada pemeliharaan alat, pengiriman dan pengambilan alat, perawatan lensa, dan juga pemasaran. Kemudian key resource itu ada kamera, lensa, drone, perlengkapan studio, platform digital, dan jaringan logistik. Kemudian ada value proposition itu akses ke peralatan fotografi berkualitas tinggi tanpa harus membeli opsi. Kemudian tanpa harus membeli. Kemudian opsi pengantaran dan pengambilan yang nyaman. Kemudian ada asuransi perlindungan peralatan, kemudian paket sewa yang fleksibel. Nah, untuk customer relationship itu dukungan pelanggan 24/7. Maksudnya itu 24/7 kita standby dalam satu hari itu. Kemudian ada aplikasi dan situs web yang mudah untuk digunakan. Kemudian ada program loyalitas untuk pelanggan tetap. Nah, kemudian untuk channelnya itu seperti yang saya bilang tadi, ada aplikasi, website, ada media sosial, ada pemasaran influencer, dan ada iklan digital. Untuk customer segmentnya itu fotografer lepas, pelajar fotografi, penggemar fotografi, agensi kreatif. Untuk cost strukturnya itu ada biaya perawatan dan perbaikan alat, ada biaya logistik, pemasaran digital, pengembangan dan pemeliharaan platform, kemudian yang terakhir itu revenue stream. Nah, di situ ada biaya sewa harian atau mingguan ataupun bulanan. Kemudian ada biaya keterlambatan, ada layanan asuransi alat, serta paket sewa khusus, misalnya untuk acara atau proyek besar. Nah, ini tadi eh, untuk bagian bisnis model Canva eh, yang perusahaan saya buat seperti ini. Itulah tadi bagian dari presentasi untuk bisnis plan yang akan saya buat, yaitu bisnis plan penyewaan alat fotografi. Nah, sebagai penutup fotografi sewa ID ataupun dibilang perusahaan saya itu memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar penyewaan alat fotografi. Dengan layanan yang lengkap, harga yang kompetitif, dan perhatian penuh pada kualitas dan pengalaman pelanggan, kami yakin dapat memenuhi kebutuhan para fotografer dan pelaku industri kreatif. Kami siap berinovasi dan berkembang untuk menjadi pilihan utama bagi semua pihak yang membutuhkan alat fotografi berkualitas. Baik, mungkin sekian dari presentasi bisnis plan saya. Apabila ada kekurangan atau
ataupun ada kesalahan maupun apapun lah kekurangan yang ada pada bisnis plan saya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.